宗人，去死吧！ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, untuk hari Sabtu pagi, kita akan melanjutkan tongwa dari Fearless Battle Spirit ataupun Ki-Nan. Yang dimana untuk part sebelumnya, kita sudahlah melihat kematian dari Tuan Ouyang Jun, membuat tetua-tetua yang berasal dari Sekte Xuanling menjadi begitu sangatlah marah besar. Karena ya dia adalah salah satu anak dari Kaisar kelima, tetapi berhasil dihabisi oleh Qi-Nan dan peperangan antara tetua pun haruslah terjadi guys. Akan tetapi secara tiba-tiba adanya kesengsaraan surgawi yang membuat Qi-Nan haruslah menghadapinya, karena ini adalah penerobosan dia untuklah mencapai ranah Kaisar bela diri. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pertarungan kedua belah pihak yang masihlah berlanjut. Mereka saling jual beli serangan untuklah menjatuhkan satu sama lain. Terutama untuk pihak lawan dari Qi-Nan, mereka mentargetkan kepada dirinya untuklah menjatuhkannya ya guys. Jangan sampai untuk Qi-Nan lolos ataupun berhasil untuklah melalui kesengsaraan surgawi. Jika dia berhasil, maka akanlah menjadi bencana besar bagilah mereka semua. Untuk ketua balai hukuman dan juga penguasa istana hidup dan mati, mereka berdua ini berdebat satu sama lain. Untuk ketua balai hukuman meminta kepada dia untuklah jangan ikut campur dan hentikan ini semua. Karena keputusan dia membantu Qi-Nan itu adalah sebuah kesalahan besar. Dan dia akan memberikan kesempatan kepada dirinya untuklah menghentikan ini semua agarlah persatuan para tetua tidaklah terpecah belah dengan seperti ini. Tetapi untuk penguasa istana hidup dan mati sama sekali tidaklah peduli. Justru orang yang mencoba untuk melakukan kesengsaraan surgawi, mereka itu haruslah dibantu. Karena itu adalah sebuah prestasi yang perlulah dibanggakan. Tetapi ya tetap saja mereka ini berada di bawah antek-anteknya Tuan Ouyang Jun. Ya tidak terima untuk Qi-Nan menjadi lebih kuat lagi guys. Alhasil penguasa hidup dan mati haruslah melawan dua tetua sekaligus. Sedangkan ya untuk Long Hu haruslah melawan dua tetua wanita yang dikatakan cukuplah cantik ya menurutnya. Dia meminta kepada mereka berdua untuk hentikan saja pertarungan ini dan jadilah selir dia di sektenya. Lantas ya untuk dua tetua wanita ini tidaklah suka dengan kepribadiannya dan langsunglah marah-marah kepadanya, bahkan mengutuk Long Hu untuk mati saja. Mendengar itu, Long Hu sungguhlah sakit hati karena pria tampan sepertinya haruslah dikutuk oleh dua wanita cantik. Tidak sampai di situ juga, dia diserang oleh ketua sekte api yang membuat dia sedikitlah marah kepadanya dan menghina untuk ketua sekte api sebagai pria gendut untuklah mengganggu kesenangannya. Waduh. Dan dia meminta untuk coba pukul dirinya lagi, maka dia akanlah menerima konsekuensinya. Sementara itu untuk Gong Yang berhasil untuklah menghentikan salah satu serangan dari bawahannya Tuan Ouyang Jun dengan berkata kepada dirinya apakah dia ini masih mempunyai muka untuklah mengatakan bahwa dia ini berasal dari anggota Sekte Xuanling. Tetapi ya dia tidak peduli karena pertarungan ini bukanlah pertarungan resmi. Pemenangnya akanlah mengambil semuanya. Dan hanya mereka yang bertahan hiduplah yang dapat menjadi anggota dari Sekte Xuanling. Sehingga beberapa bawahan dari Tuan Ouyang Jun bertarung dengan teman-temannya Qi-Nan. Tidak sampai di situ juga, Gong Yang dibuat begitu sangatlah kecewa dengan Guru Chongyang yang dimana dia ini ternyata sudah lama untuklah bekerja sama dengan Tuan Ouyang Jun, tetapi dia juga tidaklah heran karena selama ini dia selalu mempersulit keadaan dari Qi-Nan. Tetapi ya untuk Guru Chongyang langsunglah tertawa dengan berkata kalau Gong Yang ini adalah salah satu murid yang begitu cacat dan sudah saatnya bagi dia untuklah membayar semua dendam masa lalunya. Sehingga pertarungan Chongyang melawan Gong Yang haruslah terjadi. Hal ini juga membuat bawahan dari Tuan Ouyang Jun yang mimin lupa namanya
dirinya mendapati kesempatan untuklah menerjang ke arahnya Cinan, karena tidak ada satu orang pun yang akanlah menghadapi dirinya. Tetapi siapa sangka ketika dia inginlah menerjang, serangannya kembalilah ditahan oleh Huang Long. Waduh. Sementara itu, untuk Xian Miao Miao haruslah bertemu dengan tetua penyihir. Sebut saja seperti itu karena semua tetua di sini tidak diberitahu nama-namanya, guys. Dan dia mempertanyakan kepada Xian Miao Miao mengapa dia ini begitu sangatlah terobsesi dengan Cinan. Padahal Cinan ini tidaklah begitu istimewa daripada Tuan Ouyang Jun. Dan dia malah mencoba menghasut Xian Miao Miao untuklah bekerja sama dengan cara menghabisi Cinan dan juga Ouyang Jun, maka sekte Xuanling akanlah menjadi milik mereka. Waduh, malah melenceng kemana-mana ya. Ditambah, dia juga akanlah memberikan apapun yang diinginkan oleh Xian Miao Miao. Contohnya seperti harta spiritual yang begitu sangatlah langka, dia bisa mengambil sesuka hatinya. Sontak ya, Xian Miao Miao langsung begitu kesal karena dirinya ini dianggap bertarung untuklah melawan tetua hanya untuk mendapati harta spiritual saja. Dan dia pun langsung mengatakan, sepertinya wanita tua satu ini terlalu banyak bicara. Kalau dia ini sama sekali tidaklah menginginkan harta karun yang berada di sekte Xuanling. Dan pertarungan mereka pun kembalilah dilanjutkan. Sedangkan untuk ketua balai hukuman, dia mendapati kesempatan untuklah menerjang ke arah Cinan. Dan dia langsunglah melayangkan pukulannya. Sayangnya pukulan tersebut langsunglah tertahan oleh sebuah perisai, yang dimana perisai tersebut berasal dari tetua Sanlo. Waduh, akhirnya turun tangan juga, guys. Dan dia meminta kepada ketua balai hukuman untuklah hentikan semua ini, karena mereka semua ini sudah dianggap sebagai pengkhianat dari sekte Xuanling. Jika mereka tidak menghentikan pertarungan ini, dia sungguhlah begitu kecewa sebagai guru dari mereka semua. Karena untuk keempat tetua yang berada di sini, mereka adalah murid dari tetua Sanlo. Ya, anggapannya sebagai guru cukup kecewa lah ya untuk murid-muridnya telah membelot. Dan ketua balai hukuman sama sekali tidaklah peduli, karena untuk hari ini dia haruslah bisa untuk membayar dendam atas kematian dari anaknya. Dan jika memang tetua Sanlo mencoba untuklah menghentikan pergerakannya, maka dia juga akanlah memberikan sebuah pelajaran. Dan terjadilah pertarungan antara murid dan guru. Waduh, sangat disayangkan ya. Dan yang ternyata untuk Tuan Ouyang Jun, dia sama sekali belumlah meninggal dunia. Yang sebelumnya dia hanya terkapar dan tidak sadarkan diri. Kini dia telah bangkit dan mencoba mengambil kesempatan untuklah menghabisi nyawa dari Cinan dengan cara melemparkan tombaknya. Dan ketika Cinan lengah, dia pun langsunglah melemparkannya, guys. Sayangnya serangan tombaknya langsunglah dihadang oleh kedatangan dari Xiao Qingsui. Akan tetapi Xiao Qingsui tidaklah berhasil untuk menahan lebih lama, yang membuat tombak tersebut langsunglah menembus tubuhnya. Dan ini membuat Cinan benar-benar sungguh marah besar. Dia pun langsunglah mengambil tombaknya dan melempar ke arah Tuan Ouyang Jun, yang membuat jantungnya langsunglah tertembus, beserta dengan tubuhnya langsunglah tertancap dinding. Wadah, dan ini sudah pasti meninggoy. Begitu juga dengan Cinan, sudah tidak memiliki waktu untuklah bersedih, karena untuk kesengsaraan surgawi sudahlah dimulai. Dia pun langsunglah melempar tubuh dari Xiao Qingsui, dan dia langsunglah menerima hukuman kesengsaraan surgawi. Dan beberapa guntur ataupun petir yang menyambar tubuhnya terus-menerus membuat tubuh dari Cinan langsunglah luka-luka parah. Tetapi dia tetaplah mempertahankan kesadarannya untuklah melawan kesengsaraan surgawi tersebut. Dan pada akhirnya juga dia berhasil untuklah semua ini. Walaupun ya tubuhnya haruslah luka-luka parah ya. Setelah dia mendarat, Long Hu langsunglah menopang tubuhnya dan dibisikkan oleh Cinan kalau mereka tidak mempunyai waktu lebih lama, karena sebentar lagi ada suatu masalah besar yang akanlah mendatangi mereka, yang tak lain adalah ayah dari Tuan Ouyang Jun, guys. Jadi untuk saat ini
mereka haruslah buru-buru pergi dari sini. Dan baru aja dibilang, ayah dari Tuan Ouyang Jun langsunglah datang dan melihat kalau anaknya telah meninggal dunia, membuat dia sangatlah benar-benar marah besar dan berkata kepada mereka semua, tidak ada seorang pun yang bisa pergi untuklah hari ini. Lalu untuk ketua balai hukuman, dia pun langsunglah caper dan memberitahu kepada dirinya, orang-orang ini semualah kaki tangan dari Cinan. Jika mereka tidak menghentikan dirinya, maka mungkin saja Tuan Muda Ouyang Jun tidak akanlah meninggal dunia. Waduh. Tetapi untuk sang kaisar ataupun Ouyang Bazi tidaklah begitu peduli. Dia merasa kalau semua tetua yang berada di sekte Xuanling itu sama saja. Jadi dia meminta kepada ketiga kepala sekte untuklah bekerja sama dengannya, yaitu membuat sebuah formasi penghancuran, dan mereka semua yang berada dalam formasi tersebut haruslah mati bersama dengan Ouyang Jun. Lantas ya, untuk keempat tetua sekte yang sebelumnya berada di pihaknya Ouyang Jun menjadi begitu sangatlah kecewa kepada Ouyang Bazi karena mereka juga terperangkap dalam formasi jiwa 9 pembunuh, dan mereka menganggap kalau Ouyang Bazi ini mencoba untuklah menghancurkan mereka semua. Dan salah satu dari mereka berkata, mengapa Ouyang Bazi melakukan semua ini? Padahal mereka berempat serta anggota dari Tuan Ouyang Jun juga itu berada di pihaknya. Mendengar itu ya, untuk Ouyang Bazi sama sekali tidak peduli lagi karena dia telah berkata tidak ada seorang pun yang dapatlah pergi dari formasi tersebut. Dan lebih juga, mereka tidaklah becus untuklah melindungi anaknya. Anggap saja ini adalah sebuah hukuman untuk mereka. Yahai. Ya begitulah ya, kalau bekerja sama dengan orang jahat, ujung-ujungnya tidak akanlah mendapati sebuah keuntungan. Justru merekalah yang akan dirugikan. Apalagi seperti kondisi ini, mereka sudah bertarung mati-matian untuklah melindungi tubuh dari Tuan Muda Ouyang Jun. Tetapi pada akhirnya, merekalah yang mendapati kerugian besar dari tenaga, waktu, tubuhnya luka-luka, bahkan sampai sekarang nyawa mereka terancam. Ya, kita akan melihat untuk episode berikutnya, apakah mereka semua yang telah dikhianati oleh Ouyang Bazi akanlah berada di pihaknya Cinan dan bekerja sama untuklah menghancurkan formasi tersebut ya. Tetapi sepertinya untuk ketua balai hukuman tidak akanlah menjadi seperti itu, karena dia juga memiliki dendam kepada Cinan karena anaknya telah dibantai. Ya, untuk ketiga tetua sekte sebelumnya sih sepertinya akan berpihak kepada Cinan. Untuk lebih jelasnya, ya kita akan melihat episode berikutnya di hari Selasa ya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila suara Mimin serak-serak dan juga agak berat, karena kondisi Mimin kurang begitu fit ya. Dan pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik dan jangan lupa untuklah berbahagia. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.